Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya penindakan kasus korupsi, tetapi upaya pencegahan korupsi juga dilakukan oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Berdasarkan sejarah bahwa secara yuridis, upaya pemberantasan korupsi baru dimulai pada tahun 1987 di era Presiden Soekarno yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Penguasa Militer (PPM) yang dibuat oleh penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut di masa Presiden Soeharto. Pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantas korupsi. Namun dalam pelaksanaannya hampir tidak dapat berfungsi dan peraturan ini memicu berbagai bentuk proses serta unjuk rasa tahun 1969, 1970, 1971, 1980 sampai GBHN tahun 1987 tidak efektif menjerat pelaku korupsi di lingkungan pejabat pemerintah saat itu. Pada era reformasi, pada 13 November 1998, MPR mengeluarkan TAP MPR dan 2 tahun kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pelaksanaan tugas KPK berpedoman pada 5 prinsip. Yang pertama, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, serta proporsionalitas. KPK juga bertanggung jawab terhadap publik dan menyampaikan laporan secara terbuka, serta berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Selanjutnya, visi dan misi. Pada visi, bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Yang selanjutnya, pada misi, di mana KPK ini meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dan pendidikan anti korupsi yang komprehensif, efektivitas, akuntabel, profesionalitas sesuai dengan hukum, di mana meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Selanjutnya, yang terakhir, organisasi. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang. Seorang ketua membawahi 4 bidang yang terdiri atas pencegahan, penindakan, informasi dan data, serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat, memegang jabatan selama 4 tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa jabatan pemimpin KPK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mempunyai tugas antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah koordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah supervisi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang keempat adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima adalah melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara. Baiklah, selanjutnya adalah dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah meminta informasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ke instansi terkait. Yang keempat adalah melaksanakan dengar pendapat atau melakukan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah meminta laporan ke instansi mengenai pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selumia Perdika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada dasarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang independen yang bertujuan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Adanya KPK ini sebagai upaya pendorong untuk memberantas semua para koruptor yang merugikan negara. Nah, dengan adanya lembaga ini diharapkan dapat membantu semua lapisan masyarakat dalam perihal kerugian negara. Nah,
Oke, ada 4 kebijakan yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama yaitu kebijakan dalam koordinasi atau pengawasan supervisi. Yang kedua yaitu kebijakan dalam tindakan. Yang ketiga yaitu kebijakan dalam pengawasan. Yang keempat kebijakan dalam pencegahan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sasaran jangka pendek Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana sasaran ini terdiri dari 2. Yang pertama itu sasaran secara internal KPK, yang kedua itu sasaran secara eksternal KPK. Nah, kalau di sasaran internal KPK adalah pemantapan sumber daya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjunjung tinggi integritas, moralitas, serta rasionalitas dalam melihat setiap permasalahan yang terjadi. Nah, dalam sasaran eksternal KPK itu sendiri, bahwa KPK bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. Oleh karena itu adapun strategi pencapaian yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama yaitu keterlibatan semua anggota KPK dalam memberantas korupsi itu sendiri, sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan. Yang kedua yaitu pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, artinya bahwa pemberantasan itu dilakukan secara melalui aksi-aksi dengan kegiatan seperti OTT, operasi tangkap tangan, dan sebagainya. Tujuannya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus juga dalam dilihat dari strategi pencapaian, adanya strategi penindakan, strategi pengawasan, strategi pencegahan, bahkan strategi keikutsertaan masyarakat dalam menindak korupsi yang ada di Indonesia, sehingga meminimalisir segala bentuk kerugian negara yang ditimbulkan oleh para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai koordinasi KPK dengan lembaga lain. Sebelumnya perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya KPK adalah lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinir para oknum-oknum aparat dan pejabat yang melakukan kecurangan, terkhusus di bidang pendanaan. Nah, ada pula koordinasi antara KPK dengan lembaga-lembaga lain, yaitu sangat diperlukan. Antara lain yaitu yang pertama, koordinasi antara KPK dengan kepolisian misalnya. Di sini, pihak KPK sangat membutuhkan koordinasi dengan kepolisian di saat ingin melakukan penyelidikan ataupun OTT. Dan juga selain pihak kepolisian, biasanya KPK juga berkoordinasi pada bidang kesehatan. Mengapa demikian? Karena ketika ada oknum aparat yang tertangkap, biasanya oknum aparat itu akan diperiksa kejiwaan dan psikologisnya ketika ditetapkan menjadi tersangka pada kasus suap ataupun kasus korupsi.